Acara baru selesai, makan malam bersama baru dimulai. Seorang pengawal mendekati Rega dan Sky lalu membisikkan sesuatu. Kedua orang itu keluar mansion setelah mengetahui ada anggota keluarga Leona yang baru saja tiba. Di depan sana Viola menenteng sebuah berkas dengan amplop coklat. Meski tahu siapa Viola, para penjaga tidak membiarkan wanita itu masuk. Sedari awal Sky sudah mewanti-wanti, tidak ada yang boleh sembarang masuk mengingat kemarin malam Lala baru saja mendapatkan boneka rusak. Ada acara apa di dalam, sampai Viola tak diperbolehkan masuk. Wanita itu bicara dengan nada ketus ketika menanyai Sky dan Rega yang menuruni anak tangga secara bersamaan. Alice mengundang tamu suaminya dari Arab, jadi, untuk kali ini kau tidak perlu masuk saja, Viola. Kau pasti tahu, pakaianmu tidak sama dengan mereka. Viola hanya menarik sudut bibirnya. Rega menawan tangan di belakang tubuhnya, lalu menyungging senyum. Kau semakin mirip dengan Leona, sapanya. Viola suka dengan hal itu. Terima kasih. Tapi Viola kesini bukan untuk membicarakan operasi wajah Viola, Om Rega. Lalu, Rega bertanya dan Sky hanya diam dengan sebelah tangan yang masuk ke dalam saku celananya. Kegaduhan yang Sky ciptakan di butikku. Kau menggaduh. Rega kemudian menatap putra bungsu yang terkekeh. Dia yang salah, ucap Sky. Rega menyambung tawa Sky, lalu meraih Viola untuk dituntun ke sofa taman depan. Aku paling suka dengan perempuan cantik, Viola. Tapi, maaf, aku percaya putraku tidak mungkin mengamuk tanpa alasan. Jelas, alasannya karena sekretaris putra Anda yang miskin, Om. Tuding Viola. Wanita itu lantas membanting amplop coklat di atas meja taman. Baca ini dulu. Sky meraihnya, lalu membaca lembar demi lembar yang dia balik dengan bertahap. Di sana tertulis, jika ada perjanjian dengan materai, bahwa Sky pernah menandatangani surat pernyataan tidak akan menikah lagi. Di sana juga tertulis, Leona akan menerima hak waris milik Sky jika itu diingkari. Dan di sana pula tertulis, Viola ahli waris Leona. Melihat raut geram Sky, Rega menarik kertas-kertas itu kemudian dibacanya. Dan, alangkah dia mengernyit mendapati surat-surat ini. Viola terkekeh, dia bukan wanita yang bisa diremehkan seperti pagi tadi. Pagi ini aku dengar, Sky bilang akan menikah dengan sekretarisnya, tapi, di dalam surat perjanjian ini menyatakan jika, andai suatu saat nanti Sky menikah lagi, maka seluruh kekayaan yang di atas namakan Sky Rain akan jatuh ke tangan Leona. Dan di sini juga menyatakan bahwa Viola ahli warisnya, bukan Alice. Rega melirik wajah cantik itu, tajam. Dia rasa, Nugraha dan Merlin tidak sepicik Viola, entah gen dari mana, Viola bisa seperti itu karena Leona mantan menantunya tidak sejahat ini. Dengan kata lain, kalau benar-benar terjadi pernikahan, maka seluruh kekayaan Sky Rain akan jatuh atas nama Viola. Wanita itu lalu menyeringai kecil. Sky, Rega butuh jawaban Sky. Tapi, lelaki itu justru diam tak menimpalinya. Viola paham, Sky mati langkah. Ini surat yang sah. Dibuat dengan sadar oleh Sky Rain di depan almarhumah Leona sendiri, Om. Apa maumu? Rega bertanya pada akhirnya. Viola tak ingin apapun. Jangan lakukan pernikahan, atau aku akan mengusut surat ini bersama pengacaraku. Wanita itu melirik licik Sky yang masih tak beranjak dari keheningan. Sebenarnya boleh saja kalau Sky mau menikah lagi. Aku tidak akan mengusut surat ini, asalkan Sky juga bersedia menikah denganku. Sky lantas tertawa. Lucu sekali, sangat lucu dan dia ingin sekali tertawa. Tidak akan ada pernikahan apapun, sekarang pergilah. Viola meredup ekspresi. Kau tidak akan menikahi sekretarismu juga. Jujur Viola benci hal ini. Kalau begitu, dia rugi banyak, karena bahkan entah harta ataupun Sky, dia tak berkesempatan untuk memiliki. Dia masih mencintai Leona. Rega menimpali pertanyaan Viola yang tak Sky jawab. Terlebih, lelaki itu justru meluyur masuk mansion. Tapi pagi tadi tidak begitu, Om. Viola yakin, Sky begitu ngotot menikahi sekretarisnya. Dia pasti baru ingat kalau dia membuat surat itu. Makanya, sekarang pergilah. Rega hanya mengikuti langkah apa yang akan Sky ambil, makanya sekarang lebih baik pasrah saja.
Oke, Viola setuju. Aku akan pantau putra, Om Rega mulai sekarang. Sky kembali masuk ke dalam mansion, di sana masih banyak keponakan. Bahkan masing-masing orang sudah menggelar sofa bed untuk menonton film bersama-sama. Sky menyisir seluruh sudut tempat, hanya ada keponakan dan sepupunya. Karena sepertinya seluruh keluarga Lala sudah naik ke lantai atas untuk beristirahat. Tak lama, Lala keluar dari lift yang bisa menuju lantai paling atas. Sky lekas menyatroni, lalu meraih tangan wanita itu. Lala pasrah meski sedikit terkejut juga dengan genggaman Sky yang tiba-tiba menariknya. Lala cukup deg-degan dengan 1000 pertanyaan seputar, apakah benar jika Sky akan langsung melahapnya malam ini. Mereka harus menaiki lift yang hanya terakses untuk menuju kamar Sky. Begitu masuk ke dalam, Sky hanya menunggu pintu lift tertutup sebelum dia segera mendorong istrinya tersudut di permukaan dinding. Pak, Sky tak peduli protes itu. Selama ini Lala menolak karena bukan istrinya, dan kali ini, takkan Sky biarkan Lala menolaknya lagi. Pak, Lala dibuat tak bisa bernapas, bukan karena ciumannya, tapi jantung yang berpacu cepat juga perlakuan tiba-tiba Sky membuat dirinya sulit mengondisikan dirinya. Ah, lolos sudah deh asteris Lala. Remasan di dada yang sedari kemarin hanya masuk dalam lamunan kotor Sky kini terlaksana. Pak, Sky tak dengarkan itu. Yang dia lakukan hanyalah M***E***as, M3M4 gut bibir, dagu, pipi, lalu beralih ke titik-titik yang dia inginkan termasuk telinga yang berhasil membuat Lala berasteris-asteris sah. Ah, Pak, Lala meremang, apalagi ketika tengkuknya terus tertekan sebelah tangan Sky, sementara sebelah tangannya Sky tawan ke atas kepala. Genting pintu lift yang terbuka membuat Sky segera menarik istrinya keluar. Lala hanya ikut walau sebenarnya amat sangat takut pada mantan duda mesum ini. Sky kembali menarik tengkuk Lala yang mau tak mau diam pasrah. Manis, kata hati yang Sky celetukan, candu, ia ingin lebih lama dan lebih dalam lagi. Ah, Sky lalu melepas P4 gut 4N, untuk kemudian menatap Lala yang sudah mulai bergemuruh dengan napasnya. Kita harus rahasiakan pernikahan kita untuk sementara. Lala tercenung sejenak. Kenapa? Viola mengancamku. Sky sudah memperistri Lala, maka tak ada terlalu banyak rahasia di antara mereka tentunya. Ancaman apa? Sky menghela napas. Intinya, kita akan berlaku seperti biasa di kantor, setidaknya sampai aku bisa menyingkirkan Viola. Lala setuju kalau begitu. Jadi kita tidak malam pertama kan, Pak? Pertanyaan yang sungguh membuat Sky memiringkan senyuman. Tidak mungkin seekor singa melepaskan mangsa yang sudah diintainya selama berabad-abad, sayang. Jadi, menurut saja, kau pasti suka. Sky berbisik di telinga Lala yang mendadak gemetar. Di rumah ini, saya masih bawahan, ya. Sky mundur satu langkah untuk menatap lekat Lala sambil memainkan dagu berewo miliknya dengan usapan jemari. Apa selamanya? Bahkan di rumah ini, Lala Carmela masih bawahan, pas Sky kah? Tidak juga, Sky menyela cepat, tapi istri lebih baik berada di bawah supaya tidak perlu bekerja terlalu keras. Lala memutar bola matanya, Sky selalu saja membahas perkara ini. Saya serius, Pak, aku juga serius. Sky melangkah maju, lalu memberikan kecupan lembut di bibir Lala yang tak mampu menepisnya. Artinya, mau tak mau dirinya membalas kecupan suami. Walau pada akhirnya, dia menajamkan tatapannya juga. Jadi benar ya, kalau yang dibilang wanita cantik bernama Viola. Apa? Sela Sky. Pas Sky menikahi saya hanya untuk dijadikan sebagai pemuas saja. Lala kecewa karena sungguh, pagi tadi ucapan Viola menyakitkan. Sementara Sky tak pernah bisa menunjukkan bahwa Sky menghargainya. Kalau begitu, meski sudah menjadi istri, saya sama saja tidak pantas disebut Nyonya Sky. Jadi apa maumu? Sky ingin langsung saja pada intinya, apa yang Lala mau katakan. Kita nggak perlu begituan, bisa. Pinta Lala, kau yakin tidak ingin? Sky kecewa karena Lala menggelengkan kepalanya ringan. Kau normal kan? Cecar Sky. Dan lagi-lagi Lala mengiyakannya. Serius tidak mau, Lala tetap mengiyakan. Lagi pula apa enaknya sih berkeringat? Cowok hanya manusia paling egois untuk urusan ranjang.
Di awal semangat giliran sudah keluar, ia tidur atau mungkin main game tanpa peduli wanitanya puas. Sejauh dia menikah dengan Harry, jujur saja Lala tak pernah merasakan kenikmatan sebagai seorang istri. Harry tak pernah memberikannya kesempatan orgas selama ini. Sky kecewa juga, tapi bagaimana lagi? Sky tak bisa memaksa wanita itu. Lagi pula di dalam sumpah pernikahannya, dia akan dengan baik saat menggauli istrinya. Oke, putus Sky. Sesaat kemudian lelaki itu menghela dan membuang napasnya cepat. Kita tidak akan melakukannya. Pernyataan Sky yang membuat Lala tersenyum. Baiklah, aku tidak memintanya malam ini. Terima kasih, Pak. Lala memeluk Sky sambil tersenyum. Di saat begini, entahlah, dia mulai merasakan ketulusan pria itu. Tapi ada syaratnya. Mendadak, Lala membuka mata yang sebelumnya terpejam menikmati kebersamaan mereka. Apa? Lala melepas pelukannya, lalu menatap penuh selidik pada Sky. Pria itu tak memunculkan ekspresi apapun selain cengir datar yang menarik bibirnya saat menunduk untuk berbisik di telinganya. Setidaknya, lolos dulu dari tantanganku, baru aku melepaskanmu malam ini. Tantangan apa? Lala tiba-tiba merinding. Sky kalau sudah berbuat, tak pernah gagal membuat jantungnya ingin copot. Lala dituntun untuk duduk di sofa, sedang Sky bertolak ke suatu arah. Tak lama pria itu kembali dengan pengaman di tangannya. Lala mengusap dahinya. Kalau saat ijab Sky yang dibuat mengusap dahi, sekarang Lala yang begitu grogi. Boleh ganti baju dulu. Sky mengangguk. Sky kemudian bangkit lalu menarik Lala ke kamar mandinya. Lala juga diberikan dress tidur tipis sesuai seleranya. Kenapa tidak piyama? Lala protes karena tubuhnya tidak bisa memakai dress. Dia akan lebih terlihat seperti LC daripada istri. Namun, Sky tetap kekeh. Itu salah satu derita menjadi istri, Sky. Lala mendengus kesal, tapi tetap melakukan apapun yang Sky perintahkan. Dan setelah setuju mengenakannya, Lala lebih rajin membetulkan kain renda di dadanya. Lala mendatangi sofa, di mana suaminya sudah duduk menunggu, menyilangkan kaki sambil merentangkan kedua tangannya. Ini sama sekali tidak nyaman, Pak. Tapi kau sangat cantik. Sky bangkit, meraih tangan wanita itu lalu dikecup keningnya. Mereka bergandengan tangan, lalu berjalan menuju tempat favorit Sky di kamar ini. Atap di atasnya transparan, tempat yang membuat mereka bisa melihat bintang dan rembulan. Tak ada ranjang, hanya ada matras hitam di lantai. Tempat ini tempat yang biasanya dijadikan tempat nge-gym atau yoga, Sky. Kita mulai. Tunggu, Lala ragu. Sebelumnya, jujur saja Lala tak pernah melakukan ini. Harry hanya bermain flat, makanya hubungannya pun tak ada keseruan selain temperamentalnya. Apalagi, tanya Sky. Lala kembali menarik napas dalam-dalam, berusaha untuk tidak menghiraukan rasa yang memenuhi otaknya. Takut adalah perasaan yang mendominasi Lala detik ini pula. Namun, suara pelan Sky begitu meyakinkan nyalinya.